Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelatihan nih kayaknya masih kekenyangan tadi habis makan kali ya. Kita kasih semangat dulu ya. Kalau saya bilang SMKN 60, kalian jawabnya bisa. Pertama ya. Kedua, SMKN 60 luar biasa ya. Terus yang ketiga SMKN 60 jaya. Itu ya. Oke, yang semangat. Oke, siap? Siap. SMKN 60 Bisa. SMKN 60 Luar biasa. SMKN 60 Jaya. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Rodia selaku Wakahumas, Bapak Ibu guru, kemudian juga dari tim guru ahli. Di sini ada Pak Panji, Bapak Heru, Pak Rizky yang akan menyampaikan materi nanti ya, beserta tim semuanya di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan pelatihan. Nah, pelatihannya ini sangat berguna nih untuk kita, yaitu pelatihan bagaimana sih pembuatan video pembelajaran. Betul nggak, Pak Panji? Nah, kami dari SMKN 60 Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada tim guru ahli yang sudah memberikan pelatihan kepada kami secara gratis. Ya, kalau kami mendatangkan narasumber ini udah berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, ini gratis, jadi terima kasih. Pelatihan ini sangat berguna sekali bagi kita, terutama di era digitalisasi, di mana semuanya kita tidak bisa menghindar dari yang namanya komputer. Betul ya? Jadi kami mengharapkan dengan adanya pelatihan ini ya, kita semua bisa mengikutinya dengan baik, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa kita terapkan, bisa berguna bagi bagi sekolah kita ya, terutama anak-anak nih, kalian di sini yang nanti bisa membantu sekolah ini untuk memberikan citra yang positif, citra positif sekolah keluar melalui video-video yang nanti bisa kalian buat dengan baik, gitu ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sebelumnya kalau ada mungkin penyambutan kami yang kurang dari buat tim guru ahli. Ya, kami mohon maaf karena memang ini di sela-sela kesibukan KBM ya Pak ya. Banyak banget banyak banget halangannya nih, apalagi kami di lantai 4 sedang ada rehab, sehingga mungkin suasananya agak kurang kondusif. Segitu saja mungkin sambutan dari kami. Sekali lagi mari kita ikuti pelatihan ini dengan baik, serap ilmunya, sehingga kita bisa mempraktekkan ilmunya untuk kepentingan sekolah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salah, Ufa mau naik? Tapi mau naik kan? Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik, teman-teman ya. Mungkin untuk sebelum memulai ke materi inti, sebelumnya saya ingin memberitahu rulesnya ya, biar nanti bisa mengikuti, karena di sini kita menyampaikan materi langsung ke praktik ya, Bu, Pak. Jadi kita sekali jalan gitu. Nah, oke, tadi kan kita udah nginstalin software editing Adobe Premiere
dan Bandicam. Jadi nanti di acara ini akan ada 2 metode. Pertama, metode green screen virtual background yang seperti ada di sini. Kita udah siapkan template untuk editing. Terus yang kedua, screen record. Screen record itu Bapak Ibu bisa menyiapkan file PDF atau apapun yang untuk materi bahan ajar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa screen record dari aplikasi yang satu lagi namanya Bandicam. Nah, nanti kita akan memberikan instruksi, ada Adobe Premiere, kemungkinan Adobe Premiere dulu yang akan kita, karena mungkin ini agak yang lebih banyak proper ya, banyak yang dipelajari. Lalu yang paling simpel itu Bandicam, screen record, seperti itu. Nah, lalu di acara berikutnya kita ada praktek teknik syuting menggunakan green screen dan lampu pencahayaan lighting dan teknik audio clip on pakai kamera. Jadi ini sangat bisa membantu Bapak Ibu misalkan lagi memang mendesak gitu di rumah atau di sekolah, ingin membuat video pembelajaran yang memang harus dibuat pada saat itu juga, bisa dipraktekkan langsung seperti itu. Terus juga setelah kita ada praktek syuting segala macam, saya akan tim memberikan fantas. Tapi ini sifatnya kita memberikan fantas ini yang ringan Ibu ya, yang simple. Jadi tinggal pilih mau yang screen record atau pakai green screen, metode green screen seperti itu. Nanti kita akan buatin WhatsApp group per sekolah ini misalnya. Jadi memang yang ikut aja, yang kita undang di grup untuk mengumpulkan fantasnya itu, seperti itu. Ya. Lalu nanti ibu-ibu dan bapak-bapak atau adik-adik bisa ini ya, bisa konsultasi di grup WhatsApp ya, misalkan ada kesulitan atau apa gitu, silakan ditanyakan saja, seperti itu. Nah, untuk materi yang pertama ini akan diberikan oleh kepada Mas Rizky yang akan memberikan materi editing guide in-house training menggunakan Adobe Premiere Pro, seperti itu. Oke. Terima kasih. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai ini nama saya Rizky dan yang barusan itu namanya Pak Heru. Pertama di sini udah ada yang pernah pakai Premiere belum? Atau belum sama sekali? Kalau gitu kita pelan-pelan aja dulu, kita mulai ya, kita ngertiin dulu Premiere itu apa sih untuk bikin editing video. Pertama Adobe Premiere itu tuh software editing yang bisa kita pakai untuk bikin video pembelajaran atau video apapun sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kali ini kita kan untuk bikin video pembelajaran. Jadi untuk apa? Tapi kalau untuk kita kan target ini untuk bikin video yang kualitasnya seenggaknya agak lebih profesional dari yang biasanya gitu, nggak asal-asalan ya. Next. Nah, kalau sekarang udah yang diinstalin Adobe Premiere bisa boleh dibuka window awalnya. Nah, kalau yang kalian bisa lihat kan di sini ada yang kosong ya, ada workspace ini nanti akan berguna untuk apa? Kita setting-settingan, pokoknya adanya di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, dan kalau untuk di sini namanya timeline. Ini tuh kanvas nanti yang bakal kalian gunain untuk naro-naro video-video kalian. Nah, dan di sini itu nanti mungkin sekarang masih gelap, masih hitam semua ya. Tapi di sini nanti akan video akan muncul ya di sini. Itu untuk basic layoutnya.
Nah, kalau untuk sekarang kan kita kan taunya video itu kan ya resolusi ada yang 1080p, ada yang 720p, ada yang macam-macam ya. Tapi kalau untuk kita nargetin itu tuh seenggaknya video HD yaitu yang minimal itu 720p, yang standar high definition, dan yang normalnya kita nargetin 1080p yaitu full HD. Nah itu gambarnya udah dijamin udah enak lah untuk ditonton. Nah kalau sebenarnya bisa kita ngebikin video ada 4K atau apa, tapi kan nggak semua display monitor bisa ngebaca 4K, ataupun kuota juga mungkin nggak cukup untuk menonton video YouTube yang 4K gitu misalkan. Nah kalau untuk frame rate itu tuh kecepatan kelancaran video ya. Misalkan kalau nonton video 30 fps, 30 frame rate itu tuh satu gambar di dalam, misalkan di dalam satu video itu 30 fps. Semakin tinggi fps semakin lancar videonya. Kalau dia cuma 30 fps doang ya mungkin masih standar gitu. Tapi kalau 60 fps lebih lancar dan 120 lebih lancar gitu. Nah itu mungkin nggak jelas untuk sekarang, tapi nanti kalau dipraktekin. Oke, ini untuk shortcut. Nanti mungkin kalau kalian pusing di di desktop kita udah copyin ada folder materi in-house training. Di situ ada PDF ini, bisa kalian baca-baca kalau misalkan sambil ngikutin ini, nggak ada yang miss ya. Ini shortcut tombol-tombol yang bisa digunain pas lagi editing nanti. Tapi nggak usah dihafal-hafal banget, kalau misalkan bingung bisa lihat lagi di sini. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin project baru. Kalau untuk sekarang sih justru udah pada buka Windows dulu. Si Premiere udah dibuka belum? Yang udah diinstal. Oke, kita coba dulu ya dari awal ya. Gimana? Udah pada dibuka semua? Oke, kita mulai dulu ya. Sekarang pencet yang di pojok kiri atas itu ada file. Gimana yang udah ada Premiere bisa langsung kita mulai. Cek file, gimana? Udah ketemu? Oke, file terus. Ini apa namanya? Open file, sebentar. Oke, sorry bukan file. Sini ke Windows Workspace ini ada project namanya. Ketemu semuanya? Oke. Coba ya project ya. Terus, nah di sini nih ada kayak gambar kertas tuh di situ. Coba diklik. Nah di situ ada. Ini kan ada window project di sebelah sini. Ini ada gambar kertas, klik. Nah, di sini ada tulisan sequence. Gimana? Ketemu? Oke, diklik aja ya, sequence. Oke. Nah, nanti akan muncul semua settingan ini. Nah, mungkin kelihatannya agak pusing ya. Nah, tapi sekarang kita pencetin aja nih, settings di sini. Setting saja yang ini dicuekin aja ya. Oke, settings. Ini dicuekin aja ya. Oke. Siap. Sekarang ke settings. Oke. Tadi dari ada yang miss di mana? Sorry sebentar. Cek. Oke,
ini kan tadi ada settingan ini semua nih. Nah, pertama kita cek ke ini dulu. Yang editing mode. Editing mode kita scroll ke atas aja. Gimana? Tunggu ya, scroll ke atas terus pencet custom. Soalnya kita mau atur sendiri aja biar nggak pakai mekanik udah ada. Selanjutnya kita mau edit si resolusi ini. Kan tadi kan kita nargetin 1080 ya. Nah, berarti kita ini aja ikutin aja ya. 1920 terus di sini 1080. Oke. Gimana? Si frame yang kiri ini horizontal 1920, yang sebelah kanan 1080 vertikalnya. Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, santai aja. Bapak ikutin, pokoknya yang kiri dia 1920, yang kanannya 1080. Nggak apa-apa, ketiknya sama aja gini. Oke. Gimana semuanya? Udah? Ya kita lanjut ya. Pixel aspect ratio. Nah, ini kita pilihnya yang square pixels. Set. Oke, udah. Nah, selanjutnya display formatnya. Oh, oke, ini udah betul. Oke. Berarti yang kita ganti ini time base ya, yang di atas nih. Kan kita nargetin ya seenggaknya 30 fps, 30 frame per second. 30 ya, kita pilih 30. Gimana? Ada yang masih bingung, ada yang ketinggalan mungkin? Gimana? Oh, udah. Kalau misalkan udah pada sama, ini settingnya bisa kita lanjut ya. Gimana? Kita lanjut? Oh, sebentar. Gimana? Oke, ini kalau misalkan settingnya udah sama, kita lihat ke bawah nih, ada sequence nih. Nah, ini kita namain, kita samain aja ya semuanya ya. Kita namain training aja. Training. Di sebelah sini nih. Bebas, mau gede, kecil, caps lock semua nggak apa-apa. Mau gede kecil juga nggak apa-apa. Gimana? Kakak sama ibu bapak? Oke. Kalau udah kita tinggal pencet oke ya. Ini jadinya sequence itu tuh settingan video kita nanti yang akan kita kerjain. Jadinya nanti sebelum kita mulai bekerja kan kita kan setting dulu nih. Ini mau resolusinya berapa, mau FPS-nya berapa gitu kan. Oke, kalau ini namanya juga apa gitu nama videonya. Nah, ini kalau udahan kita pencet oke ya. Nah, muncul deh nih di situ ada timeline nih. Nah, ini dia nih timeline. Udah, timeline-nya udah. Oke. Sekarang selanjutnya kita lihat ya. Oke, ini kita udah buat project baru. Nah, selanjutnya kita akan mengimport video ya, video yang akan kita edit itu. Nah, sekarang kita coba semuanya kita cek ya di desktop itu ada folder namanya in-house training. Coba kalian buka deh. Di desktop in-house training dibuka. Nah, di situ ada
materi editing foldernya. Materi editing, terus buka, di situ ada video. Nah, ini video yang akan kita edit nih. Gimana? Ketemu nggak kakak? Gimana? Ada yang masih bingung? Oke, kalau kita pilih ini dulu ya. Oke, pertama kita sebenarnya ada beberapa cara kita bisa mengimport ya, tapi yang paling gampang kita buka si Premiere-nya ini, kita buka nih. Nah, terus kita buka si foldernya itu. Nah, ini kan foldernya di sini nih. Premiere di sini. Paling gampang banget, itu tinggal kita drag aja. Set. Gak bisa gimana tuh? Dragnya arahnya ke window project ya? Project ini. Project. Ini coba ya kita tes sekali lagi ya. Ini kan belum ada apa-apa nih, masih kosong, cuma si sequence training doang nih yang tadi kita buat ya. Nah, ini kita buka nih dari desktop si videonya ya. Kita drag ke project, ke window project ya, bukan ke tempat yang lain-lain. Oke, kita drag sini, kita drop. Nah, muncul ya si video green screen. Gimana semuanya? Udah import ya? Oke, itu cara import yang paling gampang. Nah, selain itu kita juga bisa nge-import dengan ngeklik 2 kali di window project ini. Kita klik di bagian yang kosong ini aja nih. Kita klik 2 kali. Set, keluar kan tuh. Nah, keluar window ini. Gimana? Muncul nggak tuh? Nah, kita tinggal pencet desktop. Cari deh videonya kan yang di in-house training itu tuh. In-house training, terus materi editing, video. Nah tuh, pilih salah satu apa aja lah. Misalkan yang ini ya, misalkan. Set, muncul juga dia. Sama, cuma beda cara aja. Kalau mau ngapus, misalkan ya, ini nggak sengaja nge-import yang lain-lain gitu, misalkan ya, mau ngapus ya, klik aja terus pencet delete. Set, hilang dia. Backspace, delete sampai selesai. Gimana? Semuanya? Masih udah mulai bingung? Oke, kalau gitu kita lanjutin ya. Oke, selanjutnya kita akan masukin si video yang udah kita import ke timeline. Oh ya, kalau misalkan ya mau ngelihat thumbnail yang lebih gede gitu, ini kan si video yang kita import ini kan kita nggak tahu nih, gambarnya nggak ada ya. Gimana? Kalau misalkan udah ada ya berarti bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada ternyata, nah pencet ini aja nih, thumbnail yang gede nih, set, muncul kan. Atau yang ini juga bisa, set. Jadi ada beberapa mode. Atau kalau mau zoom in zoom out juga mainin ini aja nih. Oke, gimana, paham? Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ya, tadi kita mau masukin file yang udah kita import, si green screen ini. Kita masukin ke timeline ya. Nah, ini kita tinggal tarik, drag ke timeline ini aja nih. Coba deh. Set. Nanti akan keluar window ini pasti. Gimana? Nah, kalau muncul window ini, pencet keep existing setting saja. Soal tadi kan ini kita ngikutin settingan yang awalnya itu. Gimana semuanya? Mesti ngikutin? Pencet keep existing setting saja ya kalau misalkan si video green screen di drag ke timeline ya. Oke, keep existing settings. Oke, nah muncullah ini video yang udah kita import.
kalau mau ngegede kecilin, ini kan kita kan ada 4 window ya, 1, 2, 3, 4. Kalau mau gede kecilin itu tuh kita si mouse ini nih, kursornya kita ke tengah-tengahnya nih, set, kita gini-giniin aja nih, kan ada garis ini, set, oke. Nah, gimana masih ngikutin? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya ini kita bakalan ada 2 hal yang kita perhatiin nih sekarang. Kan kita mau ngilangin green screen-nya ya, pasti ya. Mau kita background kita ganti apalah gitu misalkan. Background konser atau apa gitu misalkan. Nah, cuman nanti pasti bakal ada sisa yang ini kan, yang non green screen itu walaupun udah dihilangin pasti bakal nyisa kan. Nah, jadinya kita ada 2 cara. Itu kita coba cek lagi ya di Premiere ya. Nah, pertama kita bakal coba untuk misalkan, sorry sebentar, scale. Misalkan ya, kan kalau yang kalian pegang itu videonya itu tuh nggak ada nggak ada nyisa itu ya, green screen-nya bersih kan ya. Oke, kita sekarang mulai untuk menghilangin green screen aja dulu langsung ya. Oke, pertama kalian lihat yang di pojok kiri bawah ini, window yang project ini. Di sebelahnya project itu ada namanya effects di sini nih. Sebelahnya project untitled. Oke, temu? Ada nggak? Nah, kalau misalkan nggak ada, pencet window ini nih di atas. Kalau misalkan nggak ada ya, tapi kalau udah ada nggak usah di window terus effects aja. Gimana? Masih ada yang belum muncul efeknya di sebelah sini atau udah semua? Oke, kalau misalkan udah ada kita klik, nah dia muncul lah ini. Nah ini udah muncul lah. Ini galeri efek yang bisa kita pakai ada banyak. Tapi yang kita cari untuk menghilangin green screen itu namanya ketik Ultra Key. Ultra Key ya, bukan Ultraman. Oke. Ultra Key, Ultra kunci. Gimana? Ultra spasi key. Kelihatan kan? Di sini nih dia adanya keying Ultra Key. Nah ini tinggal di drag aja ke si klip yang atas ini nih. Set. Gimana? Ini kan, oh ya kalau tadi masih belum paham, ini tuh video yang tadi kita masukin ya, yang tadi kita import, kita masukin ke timeline ini. Ini videonya. Iya, ke biru yang atas. Yang, oh ya, biar aku kasih tahu juga, kalau yang atas ini nih, ini video nih. Ini video, ini audio. Kalau kalian mau besarin nih, ini kan ada garis nih, di drag aja. Set, kelihatan tuh kan dia ada naik turunnya. Kalau mau ngezoom, kalian tahan tombol Alt, ditahan. Alt. Terus scroll lagi, scroll ke dalamnya. Ini di kiri, scroll aja. Scroll. Kalau mau zoom out, scroll ke belakang. Kalau mau zoom out, scroll ke depan. Itu untuk zoom in, zoom out ya. Nah, kita lanjut lagi ini untuk green screen ya, Ultra Key tadi. Nah ini kan kita kan tadi kan udah kita drag ya ke si klip yang video ini nih. Sekarang kita klik deh ini. Set, kita klik. Gimana? Dari klik. Nah di sebelah sini kalau misalkan nggak muncul ya, kayak begini misalkan. Cari tab yang namanya Effect Controls. Effect Controls terus klik ini. Gimana? Muncul nggak?
Atau klik ini dulu aja, klik dia dulu, klik videonya dulu, terus di efek controls nanti akan muncul. Kira-kira ada yang nggak muncul nggak efek controlnya? Gimana? Ya, Neng. Muncul semua efek controlsnya? Oke, muncul ya. Nah, ini kan ada settingan nih, ada posisi, ada skala, ada rotasi. Nah, ini kita cuekin dulu, terus kita scroll ke bawah aja. Scroll ke bawah, kita cari yang namanya ultra key yang tadi kita pasang itu. Gimana? Ketemu nggak? Ultra key ya. Nah, gimana? Udah mulai pusing. Ketemu ya. Gimana sih? Oke, ini ultra Q udah pada ketemu ya semuanya ya. Oke. Nah, kita tinggal klik aja nih yang kayak gambar si pensil ini, pipet ini. Kita klik. Nah, kan kursornya berubah nih. Nah, ke hijaunya aja. Set. Oke. Pipet ini. Lah, kok berubah? Gimana? Udah ada berubah nggak? Jadi hitam. Berubah semua ya. Nah, tapi pasti kelihatannya kayak misalkan ya kalian besarin, pasti kelihatan kayak masih ada bercak-bercak hitamnya gitu kan ya. Oke. Nah, pertama yang kita perhatiin itu tuh kita berubah dulu nih. Jadi kan sekarang kita ngelihat ini kan video aslinya nih. Kita berubah jadi alpha channel dulu. Itu untuk ngelihat. Nah, sekarang kita lihat dulu nih di outputnya ya. Gimana? Oke. Gimana? Kalau untuk ini berubah jadi alpha channel ya. Kalau yang udah dipilih. Jadi hitam semua kan? Oke, betul. Gimana? Atau putih? Misalkan ya. Hitam putih kan? Oke, siap. Berarti yang green screen-nya itu berubah jadi hitam kan ya? Oke. Nah, yang kita mau targetin itu tuh si bercak-bercak itu tuh hilang semua. Nah, pertama yang kita mainin itu tuh di matte generation. Gimana? Ada yang masih bingung? Mungkin bisa diulang lagi Mas Rizky. Pasti ini. Kita ulang lagi ya dari misalkan ya. Kita dari belum ada apa-apa nih. Masih baru dipasang tadi ultra key-nya. Nah, kita cari di effects control itu ada yang namanya efek ultra key. Nah, di sini yang kita pilih itu yang kayak icon pencil ini nih. Kita klik, terus kita klik yang hijau-hijau ini nih. Nanti dia akan berubah jadi hitam. Oke. Tapi entah kenapa di sini nggak berubah, jadi aku manual aja. Misalkan ya. Oke. Nah, tapi kan hasilnya pasti nggak perfect, hitam banget gitu, ada bercak-bercak gitu ya. Nah, kita pilih di outputnya ini nih, kita nge-view-nya pengen ngelihat yang si bercak-bercaknya aja, jadinya kita pilih alpha channel. Alpha channel di output, yang tadinya composite kita pilih alpha channel. Oke, akan jadi begini. Mungkin kalau di kalian lebih gelap ya, si warna hitam-hitamnya ini misalkan. Oke, nanti jadinya kita tinggal ke bawah lagi. Di sini ada yang namanya matte generation. Matte generation ini kan ada panah ini, kita klik aja set.
diturunnya banyak setting nih. Nah di sini ada beberapa yang mau kita atur-atur dulu ya. Bisa kalau di kalian mungkin si pedestal ini pertama kita mainin dulu ya, kita klik, kita naik kanan kiriin, dia bakal berubah tuh. Nah kita pengen si yang green ini itemnya itu benar-benar hitam, nggak ada bercak sama sekali. Coba kalian mainin itu di masing-masing komputer, mungkin jumlah si pedestal ini berbeda-beda ya. Jadi kita bersihin sebersih-bersihnya, entah naik atau entah turun. Kalau di aku misalkan ya aku 100-in, kalau di kalian mungkin berapa gitu, nggak tahu ya. Kalau masih belum bersih juga, mungkin di di transparency. Nah kalau di transparency ini kita seperlunya aja, takutnya nanti malah jadi kebalikannya gitu kan, misalkan seperlunya aja, sebersih mungkin di transparency ya. Kalian klik, bapak ibu juga klik, terus kanan kiri aja. Set, misalkan aku paling gelap di sini ya misalkan. Oke, selanjutnya itu highlight. Ya kalau highlight perlunya aja juga, soalnya dia nggak terlalu berubah banget biasanya ya. Kalau shadow sama, nah ini kan kalau aku turunin banget nih. Shadow, kalau aku turunin banget, jadi bersih gitu, hitam banget gitu. Tuh ini hitam banget. Kalau tolerance ini seperlunya aja ya. Nah, kalau ada yang bingung masalah settingan ini, sebenarnya kalian tinggal main-mainin aja nih. Empat setting ini, transparency, highlight, tolerance, pedestal. Kalian coba-coba aja. Yang paling kanan kiriin sambil ngeliat dia, hasilnya yang paling bersih itu yang mana? Gimana, masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung boleh ulangin lagi mungkin. Paling tinggal mainin setting-setting ini aja. Kalau maksudnya kita mau menghit yang di belakangnya dari hijau, mau yang hitam, yang si subjeknya ini si gurunya dan objek apapun yang di depannya ini jadinya putih gitu. Tapi kalau misalkan kalau di kalian ngikutin setting ini ternyata hasilnya lebih berantakan atau gimana ya, berarti kalian harus eksperimen sendiri. Soalnya di setiap komputer itu hasilnya akan beda-beda. Oke? Oh iya, sama kalau misalkan ya, kan kalau di sini kan gambarnya kecil ya, mungkin kalian nggak bisa ngeliat dengan baik gitu. Kalian tinggal misalkan ini keyboard, tinggal pencet ini aja. Kalau ini di bawah escape, ini ada bawah escape. Pencet, bisa jadi full screen ya.